Sudah mulai ininya? Kok enggak muncul ya? Oh ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa itu syarat? Apa saja syarat balik? Yang pertama, Jen. Sudah mimpi basah. Yang kedua, Yusuf. Usia 15 tahun apa? 15 tahun apa? Maria. Yang ketiga apa? Rian. Haid bagi perempuan usia 9 tahun. Kalau dia keluar darah usia 8 tahun tidak dikatakan haid namanya. 8 tahun setengah. Apa hukum qada salat bagi orang yang dia mabuk, Tony? Ya, kalau dia tidak sengaja sunahkan. Contohnya tidak sengaja bagaimana? Contohnya tidak sengaja bagaimana? Oh, dia dikerjai temannya ya. Ya, di prank temannya ya. Baik. Faslun qala mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bil ilmi fid dharaini. Faslun syurut as-shalah, syarat salat. 8, ada 8. Syarat salat ada 8. Yang pertama taharatul hadatsain, suci dari 2 hadas. Hadas akbar dan hadas asghar. Yang kedua taharah anin najasa fi thawbi wal badan wal makan, suci dari najis pada 3 hal, pakaian, badan maupun tempat. Yang ketiga satrul aurah, menutup aurat. Yang keempat istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Yang kelima dukhulul waqti, masuk waktu. Yang keenam al-ilmu bi fardiyatiha, berilmu tentang kewajiban salat. Yang ke-7 wa an la ya'taqid fardan min furudiha sunnatan, dia tidak meyakini satu saja fardu dari fardu salat itu hukumnya sunnah. Yang ke-8 wajtinabul mubtilat, dia menghindari pembatal-pembatal salat. Yang pertama taharatul hadatsain, suci dari 2 hadas. Disebutkan itu di kitab Al-Ahdatsu Isnan. Hadas ada 2, asghar wa akbar. Hadas asghar dan akbar, besar dan kecil. Al-asghar itu ma aujabal wudu, yang mewajibkan wudu itu asghar. Al-akbar itu ma aujabal ghusl, yang mewajibkan mandi. Kita katakan bahwasanya kewajiban suci dari hadas yaitu bil ijma', dengan kesepakatan para ulama, harus dia suci dari hadas, baru dia dikatakan sah salatnya. Dan ini syurut sihah, syarat sah salat ya. Jadi syarat wujub sudah berlalu, sekarang syarat sah, yaitu dia suci dari 2 hadas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biwujuhikum wamsahu bi ru'sikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kalian junub maka bersuci. Junub itu adalah hadas akbar ya, maka bersuci.
Berdasarkan riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yaqballahu salata ahadikum bighairi tahur. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat tanpa adanya suci, ya. Jadi dia tidak bersuci, tidak dianggap, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan al-hadas, hadas akbar dan hadas asgar. Hadas asgar seperti dia buang angin, ya, seperti dia kencing, seperti ada BAB, ya. Maka itu hadas asgar karena mewajibkan wudu. Apa itu pengertian hadas? Al-hadatsu adalah sifat, ya, sifat yaqumu bil badan yang ada pada seseorang yang yamna'u min sihhatis shalah, yang mencegah orang dari sahnya salat. Jadi kalau orang dia mau salat ada hadas, hadas ini mencegah dari sahnya salat orang tersebut. Ya. Haitsu la murakhis. Ya, yang mana kalau tidak ada rukhsah. Ya. Di waktu tidak ada rukhsah. Ya. Maka berarti kalau dia salat dia ada hadasnya, seperti dia buang air kecil, ya. Ada tetesan-tetesan air kencing dia. Kondisi dia salat, kita katakan tidak sah salatnya karena ini mencegah dari sahnya salat. Taib, kalau dia dalam kondisi salisul baul, ada orang dia kondisinya dia tidak bisa menahan kencingnya tidak ada kontrolnya, remote-nya rusak, ya. Maka apa? Maka keluar dia, habis kencing sudah setengah jam di WC, masuk dia ke masjid, dia Allahu Akbar, keluar setetes, ya. Rakaat kedua keluar lagi setetes, maka ini namanya salisul baul, penyakit, ya. Penyakit, entah apa nama istilah medisnya, dia tidak bisa menahan kencingnya dalam kondisi apa? Dalam kondisi tidak sempat menunaikan salat kecuali pasti ada air kencing itu, ya. Setetes atau lebih. Jadi di waktu awal salat tidak ada, waktu dia suci, di pertengahan tidak ada, di akhir juga tidak ada, ya. Maka ini namanya orang yang salisul baul yang mendapatkan rukhsah. Dia salat boleh dalam kondisi meskipun sudah ada najisnya, meskipun keluar najisnya, ya, dia salat Allahu Akbar, ya, keluar tetesan, ya. Kalau dia mau tunda, nanti dah tunda dulu, ya. Dia waktu pertengahan dia tunda, salat begitu lagi keluar lagi, ya. Kalau gitu akhir salat diakhirkan sekalian, di akhir salat dia salat, kemudian di rakaat pertama keluar lagi, atau di rakaat kedua atau terakhir keluar tetesan itu, maka ini namanya salisul baul, orang yang dia daimul hadas, hadasnya daim, dia tidak ada masa dia salat dalam kondisi tidak ada hadas sama sekali, ya. Itu namanya daimul hadas. Hukumnya bagaimana? Hukumnya dia salat bagaimanapun keadaannya, ya. Dia setelah aturan mainnya ada nanti. Aturan mainnya dia salat dalam kondisi sudah masuk waktu salat, dia berwudu, ya. Setelah dia bersihkan semua najis yang ada, ya. Jadi dia ke WC dulu berarti. Kemudian bersihkan najis yang ada, ya. Setelah dia bersihkan najis yang ada, ya, kemudian dia menggunakan semacam celana dalam atau semisalnya, ya, yang dia menutup untuk tidak tertetes ke pakaian dia, ya. Kemudian dia baru berwudu. Tidak sah wudunya kalau sebelum waktu sholat, ya. Tidak sah wudunya kalau dia sebelum waktu sholat. Pahami itu? Karena ini di masa-masa sekarang sering orang yang seperti ini, daimul hadas ini, yaitu salisul baul. Biasanya usia-usia remaja itu cukup sering, ya, di SMA ke atas, ya. Karena pengaruh makanan biasanya, pengaruh makanan. Jadi dia tidak bagus ininya, pencernaan dia atau tempat kandung kemih dia tidak stabil, tidak normal, pengaruh. Maka orang seperti ini dia harus dalam kondisi sudah masuk waktu sholat, dia bersihkan semua najisnya, kemudian dia ganti pakaiannya, kemudian dia berwudu dalam kondisi sudah bersih semuanya. Kemudian dia tengah-tengah wudu keluar lagi, tidak masalah, tidak masalah.
kemudian dia sholat meskipun masih ada setetes, ya kondisi sholat seperti itu sah hukumnya. Ya, kondisi sholat seperti itu sah hukumnya dan tidak wajib qadha. Tidak wajib qadha. Ya, sholat dia sah karena tidak ada yang bisa dilakukan kecuali itu. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali itu. Dan tidak boleh dia berwudu sebelum waktu sholat, tidak sah. Dan dia setelah dia wudu, dia sudah selesai wudu, tidak boleh dia takhir, menunda sholat seperti umumnya orang yang dia normal. Ya, tidak boleh dia tunda sholat. Saya mau tunda sholat lah. Ya. Sholat, ya dia boleh hanya sekedar untuk berwudu, dia menutup aurat, kemudian dia nunggu jamaah, kemudian dia sholat. Tidak untuk yang lain. Ya, tidak untuk yang lain. Kalau dia tunda sholatnya, maka dia wajib mengulang wudu lagi, bersihkan lagi najis yang ada. Ya. Ganti pakaiannya. Maka itu sholat daimul hadas. Dan tidak boleh dia pakai sholat dengan wudu ini untuk sholat yang kedua. Sholat zuhur dia wudu, kemudian dia wudu, kemudian dia masuk waktu asar dia dengan wudu yang tadi, tidak sah. Ya, karena ini kita katakan dia mendapatkan rukhsah. Ya, war rukhasu tuqaddar biqadariha. Dan rukhsah itu dia diberi kadar sesuai dengan kadarnya tanpa melampaui batas. Dia diberikan rukhsah untuk satu sholat itu. Nah, beda dengan sholat sunnah. Sholat sunnah di waktu tersebut dia misalkan mau sholat sunnah duha di wudunya ini yang pertama, dia sholat duha juga, sholat qabliyah, sholat ba'diyah boleh sah. Ya, sah. Tetapi kalau sholat yang lain, sholat fardu lah. Kaitannya dan pembahasan kita tadi yaitu hadas asghar ya, hadas asghar yang dia mewajibkan wudu. Ta'rifnya tadi adalah semua yang dia sifat yang dia menghalangi sahnya sholat ketika tidak ada rukhsah. Ketika tidak ada rukhsah, berarti orang yang dia sholat dalam kondisi keluar najis yang seperti tadi, yang dia salisul baul, kita katakan dia sebenarnya kalau bukan sebab rukhsah tidak sah sholatnya karena ada najis, yaitu air seninya ini. Tetapi karena ada rukhsah yang diberikan syariat, maka kita katakan ini tetap najis, tetapi dia diberikan rukhsah sehingga tetap sah sholatnya. Itu ta'rifnya tadi, yaitu orang yang dia memiliki sifat yang dia sifat ini menghalangi dia dari sahnya sholat dalam kondisi tidak ada rukhsah. Ya, berarti kalau kondisi ada rukhsah dia tidak menghalangi sahnya sholat meskipun ada najis. Dia najis hukumnya najis. Ya, dia najis hukumnya najis. Ya, oleh karenanya dia tidak boleh dipakai pakaian ini untuk sholat yang kedua. Ya, karena najis dia. Dia tidak diberikan rukhsah. Diberikan rukhsah hanya sekedar salat ini, fardu ini saja. Karena tidak bisa dia salat kalau tidak diberikan rukhsah. Bagaimana dia salatnya? Itu namanya daimul hadas. Adapun orang yang dia berhenti hadasnya itu, misalkan dia kalau tunda, ya misalkan dia punya penyakit tapi keluar tetesan-tetesan kencingnya ini cuman 1 jam pertama. Ya, salat zuhur ada 3 jam, dari jam 12 sampai jam 3. Berarti tunda. Selesai sejam pertama, habis itu sholat ya, bisa di pertengahan waktu, bisa di akhir waktu. Maka ini tidak diberikan rukhsah. Paham? Tidak diberikan rukhsah. Itu namanya daimul hadas. Yang hadasnya daim mustamir, berlanjut, sehingga tidak ada waktu yang dia sempat melakukan sholat kecuali kondisinya ada hadas. Ya, itu namanya daimul hadas. Yang kedua, hadas akbar. Ya, dia suci dari hadas akbar. Ya, dia kondisi ada haid, nifas atau junub, ya, atau dia melakukan hubungan intim yang dia meskipun tidak keluar mani, maka dia namanya hadas akbar. Mewajibkan mandi wajib. Ya, maka kita katakan orang yang seperti ini tidak sah salatnya. Ya. Harus dia mandi dulu, kemudian dia berwudu, kemudian dia salat. Tetapi dalam masalah wudu, orang yang dia sudah mandi wajib kemudian dia mau berwudu, apakah wajib dia wudu lagi atau tidak? Maka kita katakan kalau dia sudah berwudu atau kalau dia sudah mandi wajib dan tidak ada hadas, ya, tidak buang angin, tidak kencing ketika mandi wajibnya, maka mandi wajibnya ini sudah
menggugurkan dari kewajiban wudu. Ya, dia sudah dianggap terangkat hadas akbar dan hadas asghar. Tanpa wudu lagi sah dia, langsung sholat. Kalau tidak ada pembatal wudu ketika dia mandi. Tapi ketika dia mandi, dia keluar buang angin, ya. Buang angin dia. Kita katakan berarti wudunya batal, hadas asghar dia, tetapi tidak membatalkan mandi wajibnya. Ya, tidak membatalkan mandi wajibnya. Berarti orang yang dia sudah ada wudu, kemudian dia hadas akbar, ada wudu kemudian dia hadas akbar. Contohnya dia duduk tidur dalam kondisi dia duduk yang memakin maq'adahu fil ard, yang dia itu duduk sila, yang dia tempat keluarnya angin itu tertahan dengan tempat duduknya, tertahan, tidak bisa keluar, ya, karena nempel. Maka orang seperti ini ketika dia misalkan mimpi basah, dia dalam kondisi wudu tidur dia, ya. Maka kita katakan kalau memakin maq'adahu, yang dia tadi kondisinya dia tidak bisa keluar angin karena tertempel tempat keluar anginnya dengan tempat dia duduk, maka tidak batal wudunya. Yang batal apa? Yang batal dia tidak batal wudunya, yang kita wajibkan hanya hadas akbar saja, ya, karena dia hadas akbar karena sebab junub, keluar mani, ya, tergambar dia tidak batal wudunya, ya, dia sudah wudu, suci dia wudunya. Dia sudah suci dalam kondisi apa? Dalam kondisi suci berwudu tidur dia. Kemudian mimpi basah, ya, maka dia tidak membatalkan wudunya. Ketika dia mandi wajib nanti dia disunahkan untuk berwudu. Ya, sunnatul ghusl, bukan sunnah wudu, sunnah ghusl. Di antara sunnah mandi wajib itu adalah berwudu. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW berwudu sempurna kemudian dia mandi. Ya, dalam kondisi sebagian disebutkan di riwayat lain Nabi SAW dia berwudu tanpa membasuh kakinya, kemudian dia mandi. Di akhir setelah mandi beliau membasuh kakinya. Maka itu satu kondisi saja dia tidak batal wudunya, ya. Karena mazhab Syafi'i itu membedakan antara batal wudu dengan antara wajib mandi dengan batal wudu, ya. Itu dua hal yang berbeda. Nah, kemudian yang kedua, syarat sah salat itu taharah anin najasati fi thawbi wal badani wal makan. Suci dari tiga hal ini. Pakaian ini mencakup semua dari atas sampai ujung, ya, kaki. Dia misalkan pakai peci harus suci. Dia pakai gelang harus suci. Dia pakai rompi, ya, pakai jaket, pakai tas, ya, ketika sholat harus semuanya suci, ya. Jadi kalau dia menggunakan kulit yang belum disamak, ya, dia tahu itu najis belum disamak, maka dia tidak sah sholatnya karena dia menggunakan pakaian yang najis. Sama misalkan dia ada pakaian najisnya di bagian misalkan bagian surbannya atau bagian jubahnya, dia sholat dalam kondisi ada najis di pakaiannya, ya. Kadang kan orang sholat dia ketika dia selesai sholat dia lihat ada kotoran tai cicak misalkan, ya, tai cicak yang nempel di bajunya. Maka apa hukum sholat orang seperti ini? Apa hukum orang sholat seperti ini? Ini pembahasan masalah pakaian, ya. Maka kita lihat kondisinya, dia setelah salam, ya, atau dia kondisinya pertama najisnya ini ada sebelum sholat atau setelah sholat, ya, najisnya ini ada sebelum sholat atau setelah sholat. Kalau dia tidak tahu, dia ragu, ya, ada setelah sholat atau sebelum sholat, maka kita katakan dilihat setelah salam nih, setelah dia salam, dia kan sholat dalam kondisi tidak tahu ada najis di pakaiannya, ya, ada najis di pakaiannya. Dia setelah salam dia ada jeda, ya, entah ke WC atau dia pergi wudu, ya, ada jeda setelah salam. Kemudian dia lihat ada kotoran, ada najis, ya, tai cicak misalkan. Maka ada dua kemungkinan kan. Kemungkinan pertama najisnya ini sudah sejak dia sholat
ada, ya. Atau setelah dia salam, ya, ketika pergi dia, setelah salam, ketika pergi ke WC tadi. Ya, ada dua kemungkinan berarti. Maka kita katakan apa? Kemungkinan yang pertama tidak dianggap. Ya. Kemungkinan pertama tidak dianggap, yaitu kemungkinan pertama tadi, dia ada najisnya ini ketika dia sholat. Ya, itu tidak dianggap. Karena apa? Karena ada waktu yang lebih dekat. Ya, yaitu setelah salam dia ada jeda misalkan 2 menit dia ke WC. Nah, jeda 2 menit ini lebih dekat dengan ketika dia tahu ada najis. Ya, kapan dia tahu ada najis? Ya, sekarang saya tahunya. Tapi setelah salam itu ada jeda tidak? Ada, Ustaz, saya ke WC dulu. Nah, berarti mungkin saja najisnya itu setelah Anda selesai salam pas pergi ke WC itu najisnya ada. Maka kemungkinan terdekat ini yang dibebankan kita oleh syariat, ya. Itu kalau dia ada terjadi sesuatu, maka diikutkan hukumnya dengan aqrabu az-zaman, yaitu zaman waktu yang paling dekat setelah dia tahu, ya. Waktu yang paling dekat adalah setelah salam ketika dia pergi ke WC, ya, bukan ketika dia sholat. Maka berarti dia tidak batal sholatnya, berarti dia sah sholatnya, tidak wajib qadha. Kondisi kedua, dia tidak ada jeda. Dia setelah salam dia lihat, loh, ada kotoran ternyata di pakaian dia. Maka berarti kita pastikan dia ketika sholat atau sebelum sholat sudah ada najis ini, maka batal sholatnya, wajib dia ulang. Ya. Ustaz, saya tidak tahu, saya jahil, tidak tahu hukumnya. Kita katakan itu syarat tidak menggugurkan, ya, tidak menggugurkan sah dan tidaknya sholat Anda. Ya. Anda tidak tahu, jahil, tidak dianggap. Ya. Dalam masalah syarat atau dalam masalah rukun salat dia tidak tahu, dia lupa, tidak dianggap, ya. Tidak berpengaruh kepada salat dia tidak sah, ya. Yang kedua, ada najasah fi thawbi wal badan, pada pakaian, pada badan dia. Ya, najis pada badan ini dia mencakup semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Termasuk tato. Ya, tato itu yang dia ditusuk kemudian menghasilkan darah, kemudian darahnya itu membeku, ya, di tubuh dia. Maka darah yang dia sudah ditusuk ini dia sudah dianggap keluar dari badan dia, berarti sama dengan najis yang menempel di badan dia, maka itu najis hukumnya, ya, najis hukumnya. Sah tidak orang yang punya tato atau sholat yang ada tatonya seperti ini? Jadi bukan tato yang dia pakai pensil warna, pakai spidol, bukan, itu tato KW itu, ya, tato KW, ya. Tato yang kita maksud tato yang betul-betul dia seperti zaman dahulu orang-orang menggunakan tato itu pakai tadi dia ditusuk, ya, dengan jarum keluar darah itu jadi tato. Itu sebagian orang pakai seperti itu. Katanya ada dari sisi medisnya ada menghilangkan penyakit tertentu, ya, menghilangkan penyakit tertentu. Jadi bukan untuk tato bangga-banggaan seperti di Indonesia. Tato seperti di Indonesia ini di Indonesia aja, mengikuti orang-orang barat mungkin. Kalau di Timur Tengah enggak seperti itu. Dia pakai tato biasanya untuk penyakit tertentu atau untuk tanda tertentu, bukan untuk gaya-gayaan, bukan. Ya, kadang ada di sininya, ya. Kadang sebagian wanita Arab pakai seperti itu. Ada satu kemudian kayak W itu, kayak huruf W, ya, kayak orang-orang India itu. Wallah alam itu apa maksudnya, ya? W, ya, mungkin maksudnya wanipiro, ya, W wanipiro. Seperti tombak itu, ya. Tahu kan Tony kan yang seperti tombaknya orang India itu, ya. Ya kalau kita film India itu, antum kan suka film India kan? Ini ya caca, ya. Si Haris enggak ada, Haris Sabur enggak ada. Maka itu najis, ya, hukumnya najis. Semua darah dalam mazhab Syafi'i najis hukumnya, semua darah tanpa terkecuali. Ya, tapi ada yang dia ma'fu, ada yang dia ditoleransi, ya. Ada yang dia toleransi. Seperti darah ayam, darah ikan, ya, itu ditoleransi dia karena untuk dimakan. Ya, kalau selain dimakan tidak. Ya, darah ayam misalkan ditempelnya di bajunya, sholat dia tidak sah, ya. Baik.
Apa hukum salat orang yang punya najis dengan tato tadi nih? Maka hukumnya kalau dia mampu untuk menghilangkan itu ya di keriknya atau di ya, dan tidak memudaratkan dia, maka wajib izalatuhu. Wajib dia hilangkan ya. Kalau dia mampu tidak memudaratkan dia. Tapi kalau dia tidak mampu atau dia memudaratkan, maka salat seperti itu ya, kondisinya seperti itu salat dia ya. Salat dia kondisi seperti itu. Ada yang mengatakan dia qadha, ada yang mengatakan tidak wajib diqadha ya. Ala kulli hal dia salat seperti itu. Dan ini apa, di zaman sekarang ini sudah ada penghilang tato itu ya, sudah ada penghilang tato. Itu pakai alat mahal ternyata itu ya, mahal ratusan juta katanya. Ana pernah ketemu orang yang dia taubat dari tato seperti itu. Menghilangkannya lebih mahal dibandingkan tatonya katanya. Menghilangkannya ratusan juta katanya. Ya pakai alat itu, pakai di listrik ya, di apa? Di kayak orang melas ya, kayak las. Bukan las ya. Di tek 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 kayak gitu kan, listrik ya. Dan itu menyiksa ya. Awalnya menyiksa, menghabiskan waktu, tidak ada faidahnya, tidak dapat pahala ya, tidak nambah uang. Tidak tahu orang tata itu apa maksudnya ya. Katanya selera pria pemberani. Diajak ke wamenan tidak berani juga ya, diajak ke wamenan tidak takut juga dia ya. Kalau pemberani itu ayo pergi jihad ya, untuk Islam. Baik. Jadi pada badan. Berarti kalau ada orang yang dia membawa darah, misalkan dia habis ambil darah, sampelnya itu dia taruh di sakunya ya, atau dia kantongi, maka kita katakan dia dihukumi membawa najis ya, hukum hamilun najasah, dihukumi orang yang hamil najasah ya, membawa najasah, hukumnya tidak sah salatnya ya. Dari sini turunannya orang yang dia menggendong anaknya yang ada pampers, di situ ada najisnya, maka hukum salatnya tidak sah ya, hukum salatnya tidak sah, disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kadang seperti itu kan, ada anak yang dia pergi diajak ke masjid, kemudian anaknya ini lari-lari digendongnya ya, digendongnya, dia tidak tahu di pampersnya itu ada najis atau tidak ya. Setelah salam ya, dia cium, oh, kok bau najis ya, kemudian diceknya ada najasah, maka hukum salatnya tidak sah ya, maka hukum salatnya tidak sah. Berbeda jika dia tidak tahu ya, dia tidak tahu ada najis atau tidak, dia gendong, kemudian dia setelah salam salat dia pulang ke rumahnya, dilihat pampersnya ada najisnya, maka sama seperti hukum pertama tadi yang ada najis, kapan dia terjadi? Ketika salat atau setelah salat ada jeda ya, maka dia melihat kepada aqrabu az-zaman, waktu yang paling dekat. Bisa jadi najisnya itu keluar atau kencing anaknya setelah dia salam ketika perjalanan pulang ke rumah, maka tidak batal salatnya. Taib, parfum yang ada alkoholnya ya. Alkohol dalam mazhab Syafi'i najis atau tidak? Ya, najis ya. Nabi SAW mengatakan kul muskir haram ya. Semua yang muskir, yang memabukkan itu haram ya. Semua yang dia memabukkan sedikit maupun banyak itu hukumnya haram. Dalam mazhab Syafi'i yang dia alkohol yang memabukkan semuanya haram dan najis ya. Najis haram kalau dia diminum ya, digunakan ya. Baik. Sekarang dia bercampur yang najis ini dengan parfum. Parfum tidak najis ya. Dia boleh digunakan di pakaian. Sekarang bercampur. Maka apa hukumnya orang yang dia menggunakan parfum yang ada alkohol seperti ini ya. Ini kan pembahasannya najis, suci dari najis, pakaian, badan dan lain-lain. Dia pakai apa namanya ini? Rexona ya, itu ada alkoholnya. Ada alkohol atau tidak itu? Ya, pasti ada. Ya, pasti ada. Rugi dia kalau tanpa alkohol. Ya. Jadi semprotkan, ya, semprotkan pakaiannya, semprotkan bajunya, semprotkan mukanya. Ya, bukan dah ya. Maka kita katakan apa?
Itu sebagian mutaakhirin, ya, sebagian masyayikh kita mengatakan bahwasanya hukum orang yang dia sholat menggunakan parfum yang pakai alkohol, maka apa? Maka sah sholatnya, ya, tidak batal. Meskipun di situ ada benda najis, tetapi najisnya ini najis yang ma'fu, ya, karena dalam mazhab Syafi'i najis ada dua. Ada yang ma'fu ditoleransi, ada yang ghairu ma'fu tidak ditoleransi. Di antara yang ditoleransi itu seperti darah. Darah tadi semuanya najis kan? Tapi kalau misalkan kita pukul nyamuk, ya, ada darahnya itu, ya, maka darah nyamuk seperti ini ma'fu dia, ya, tetap sah salatnya. Penting apa? Bangkainya itu dia tidak nempel di wajah kita. Kalau nempel di wajah kita dianggap tidak sah salat kita karena ada bangkai. Bangkai apa? Nyamuk. Ya. Tapi kalau nyamuknya jatuh, darahnya masih nempel, maka darah sedikit dia ma'fu. Itu diantara najis yang dia ma'fu, ditoleransi. Ini banyak yang anak singkat ya, banyak yang anak singkat. Ya, banyak hukum yang perlu disebutkan tapi kita singkat. Waktunya tidak cukup sebenarnya. Sampai hari Sabtu. Ya, Sabtu anak harus ke Semarang sudah, tiket pesawat sudah di booking sudah ya. Alhamdulillah. Jadi antum kalau mau pulang hari Sabtu terakhir. Ya. Hari Sabtu boleh pulang sudah. Ya, hari Sabtu jam 12 malam masuk Ahad pulang, ya. Pulang. Sebelumnya lah, kalau belum selesai daurah, ya, tunggu selesai daurah dulu. Nanti tidak ada yang habiskan makanan, kurma sudah banyak di sini, nanti tidak ada yang habiskan. Tapi ada Pak Ahmad ya, pasukan berani mati dia, bisa. Siapa yang ini sisa semuanya, ya. Ada dua Pak Ahmad ini, dua-duanya masya Allah, ya, duet maut ya. Jadi nanti antum yang jaga pondok ya. Antum jaga pondok. Nggak lari pondoknya. Pondoknya nggak lari ya. Tapi nanti dijaga, tetap dijaga. Soalnya ini bahaya. Biasanya musim-musim orang-orang corona biasanya naik semua bahan baku, itu kondisi orang butuh duit, butuh dana. Apapun diambil. Ya, ini pun dicuri kalau bisa. Ya. Jadi kita punya lumayan aset di pondok ini ya. Ada AC bisa dicungkil, ya. Ada nanti nitip motor, ya. Jadi itu, ya. Yang penting asetnya jangan sampai hilang. Kalau antum nggak masalah lah, ya. Mau ambil aja dia Pak, ya. Ambil aja dia, ya. Paling nyusahkan sendiri ya, nyusahkan dia mencurinya itu, ya, nyusahkan. Urus makannya, minumnya, ya. Nah. Ada ini cerita ini preman ya. Preman di Kalimantan itu dia ada ketemu dengan anak. Dulu waktu masih kita kecil, lingkungan sekitar itu kan banyak preman ya. Dia cerita, saya enggak masalah kalau ditangkap polisi. Lah kenapa? Enggak takut, enggak katanya. Kenapa? Enak di penjara katanya. Makan gratis, minum gratis katanya. Makan gratis, minum gratis, enggak bayar. Ya. Karena ada sebagian penjara seperti itu enggak bayar dia. Makan gratis, minum gratis. Jadi kalau dia ditangkap, dia sudah digratiskan makan dan minumnya, tidurnya, tenang dia, ya. Nanti ada ta'lim ya. Kita pernah kajian ta'lim di sana, di lapas sana tempat orang-orang ini. Masuk itu lapas, ada yang pakai tato, yang ngeri-ngeri, seram-seram wajahnya. Ya. Kita lihat ya, ngeri. Ya, ada pembunuh, ada narkoba, ada pemerkosa, ada macam-macam. Tapi ketika khutbah Jumat, dia masya Allah perhatikan, ya, perhatikan. Jarang yang ngantuk. Ya. Nah itu kondisi orang-orang kasihan di sana ya. Jadi kita katakan bahwasanya orang yang dia apa tadi masalah terakhir ini parfum ya. Parfum ini tadi sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah mengatakan itu dia najis tetapi ma'fu ya. Karena apa? Karena dia sulit dihindari, ya, sulit dihindari. Kita kalau misalnya mau beli, kita harus cari tahu ada alkoholnya atau tidak. Ya, kita secara umum disunahkan untuk menggunakan parfum, ya, disunahkan menggunakan parfum. Kalau kita ditaklif, dibebankan harus cek dulu ada parfum ini ada alkoholnya atau tidak. Bagaimana kita ini? Bisa jadi dia katakan tidak ada alkoholnya, bisa jadi dia katakan ada alkoholnya padahal tidak. Maka apa? Maka itu beban yang berat, yang membebankan sehingga orang nanti tidak menggunakan parfum, ya, hilang sunnah jadinya. Ya, maka wala alam ini yang lebih akrab,
ya, dari sisi hukum. Tetapi kalau kita pilih hati-hatinya jangan gunakan yang beralkohol, ya. Karena ada yang mengatakan tidak sah salatnya karena dia membawa najis, ya. Karena ada pendapat yang seperti itu, dan ini fatwa ulama-ulama kibar di Saudi Arabia secara umum, mereka mengatakan apa? Tidak sah salatnya kalau alkoholnya itu yang sampai menyebabkan memabukkan, ya. Kadarnya tidak sedikit yang sampai menyebabkan memabukkan, ya. Maka hati-hatinya keluar dari perselisihan yang seperti itu, karena masalahnya bukan masalah sepele. Masalahnya sah atau tidak salat kita ini, ya. Maka itu hati-hatinya jangan yang pakai alkohol, ya. Karena kemarin dapat di mana itu, di Pekalongan, parfum tanpa alkohol itu, ya. Itu bagus, ya. Jadi kalau kita dari sisi hukum kami condong kepada yang mengatakan itu pendapat tidak batal salatnya, karena dia memang menggunakan alkohol yang di situ najis, tetapi dia ma'fu, ya, karena sulit dihindari, ya, karena sulit dihindari. Tetapi kalau misalkan kita disuruh mengamalkan untuk pribadi kita, hati-hati, hindari yang seperti itu, ya. Pakai, ada parfum yang dia tanpa alkohol, ya, dijual sudah banyak. Tetapi kalau misalkan untuk orang lain bertanya, ini saya pakai parfum yang ada alkoholnya bagaimana? Tadi sudah sholat, sah tidak? Kita katakan ada ulama yang mengatakan sah. Ya, ada ulama yang mengatakan sah. Tidak perlu kita itu membebankan masyarakat dengan mengatakan tidak sah sehingga terjadi huru-hara, ya, masalah di sana sini. Tapi yang dia berkeyakinan itu sah, maka kita katakan itu boleh dia mengikuti pendapat tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tetapi itu kalau dia pakai, ya, paham ini. Kalau dia pakai untuk wangi-wangian, ya. Tetapi kalau dia parfumnya itu dia taruh di kantongnya, ya. Dia taruh di kantongnya. Tidak ada darurah, tidak ada hajat untuk itu. Bisa sholat dia taruh parfumnya di lantai, ya kan? Ya, maka tidak ada hajat, tidak ada darurah untuk itu. Maka hukumnya sama dengan dia membawa darah tadi. Sama dengan dia membawa sampel darah dia dikantongi, kemudian dia sholat. Sama hukumnya hamilun najasah. Hukumnya tidak sah sholatnya, ya. Tidak sah sholatnya. Sebagian kan seperti itu. Dia habis pakai parfumnya, udah ditaruh di kantongnya, ya. Tapi itu ada alkoholnya itu. Ulama mengatakan alkohol itu najis, ya. Alkohol itu najis. Kenapa? Karena dia memabukkan. Semua yang memabukkan itu hukumnya najis dalam mazhab Syafi'i, ya. Tidak tahu mazhab lain. Sehingga kalau untuk menggunakannya kita katakan memang ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Ada khilaf di kalangan para ulama, bahkan yang lebih dekat pendapat yang tidak membatalkan salat. Tetapi untuk dia taruh di kantongnya itu tidak ada hajah sama sekali, tidak ada darurah. Taruh di bawah sudah salat dia. Maka ini tidak sah kalau dia menggunakannya atau tidak dia letakkan di lantai. Dia masukkan di jeb dia, ya, maka dia membatalkan salat. Itu namanya taharatu an-najasa 'anil najasa fi thawbi wal badan. Ya, terakhir fil badan al-makan. Harus suci tempatnya. Tempat yang dimaksud adalah tempat sujud. Tempat sujud. Perhatikan itu. Sujud kita di tempat 7 ini. Di jidat, 2 tangan, 2 lutut, 2 telapak kaki. Nah, tidak ada dari bagian itu yang tersentuh najis, ya, atau pakaian kita yang tersentuh najis. Misalkan ada najis, tetapi kita sholatnya misalkan ada kotoran burung, kotoran cicak, kemudian kita sholatnya kotoran tersebut dia sejajar dengan perut kita, tidak tersentuh dengan pakaian kita, tidak tersentuh dengan anggota tubuh kita. Sah sholatnya? Sah, ya, sah sholatnya. Yang dimaksud suci pada tempat itu adalah tempat kita yang bersentuhan dengan anggota tubuh kita atau pakaian kita, harus suci itu, ya. Bagaimana kalau misalkan ada kotoran yang dia berada di masjid? Ada misalkan anak kecil masuk, misalkan Uwais masuk, kencing dia, ya. Kemudian kita lap, kita pel, ya, tanpa gunakan air, kita pel begitu aja, kita lap, hilang dia. Maka ini dianggap tidak suci, tempat tersebut tidak suci, tidak boleh digunakan sholat di situ. Meskipun tidak ada wanginya, tidak ada sudah. Disemprot parfum, harum parfum dia Ustaz, tidak ada wangi, kencing sudah. Kita katakan najis tidak bisa hilang kecuali dengan air, ya, dengan air, disiram dengan air,
ya, atau dilap dulu kemudian disiram air baru dipel. Itu caranya. Nah, itu caranya bagi yang mengurus masjid. Bukan dipel kemudian sudah semprot wangi-wangian hilang dia. Ya, jadi yang jadi patokan bukan hilang hanya sekedar hilang wanginya, tertutupi namanya, najisnya ada, ya, tertutupi dengan wangi-wangian. Najisnya masih ada, maka kita katakan tidak boleh sholat di situ. Ya, meskipun dia sudah selama 1 tahun, sudah 1 tahun yang lalu, tidak ada, ini masih dikatakan najis. Masih najis kalau tidak dihilangkan dengan air, paham ya? Ya, masih najis kalau tidak dihilangkan dengan air. Ya, caranya tadi dilap, kemudian disiram dengan air, sudah dipel setelah itu. Ya. Maka ini kalau misalkan kita ada Ustaz pernah seperti itu, enggak tahu di mana, ya, enggak tahu di mana, maka kalau kita tidak tahu boleh sholat dimanapun, ya, mau di sini, di ujung, di tengah, sholat dimanapun sah, kecuali apa? Satu tempat tidak boleh dipakai, ya, kecuali satu tempat tidak boleh dipakai, ya. Misalkan kita tidak pakai di ujung itu, yang lain kita pakai, ya, kadang sholat sini, kadang di situ, kadang di sini, kecuali ujung itu sah sholat dia, ya, sah sholat dia. Ini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.